Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi mengenai lingkaran untuk kelas 8. Untuk standar kompetensinya, yang pertama yaitu menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Yang kedua yaitu menghitung keliling dan luas bidang lingkaran. Yang ketiga menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. Yang keempat menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Untuk pokok bahasan materi kali ini, yang pertama ada lingkaran dan bagian-bagiannya, yang kedua ada keliling dan luas lingkaran, yang ketiga ada sudut pusat, busur, dan juring lingkaran, yang keempat ada garis singgung lingkaran, dan yang kelima ada garis singgung persekutuan dua lingkaran. Langsung saja pada materi pertama yaitu lingkaran dan bagian-bagiannya. Lingkaran dan bagian-bagiannya. Yang pertama, ada keliling lingkaran. Jika kamu berjalan searah putaran jarum jam dari titik A menelusuri lingkaran dan kembali lagi ke titik A, maka panjang lintasan yang dilalui itu dinamakan dengan keliling lingkaran, atau kita simbolkan dengan huruf K besar. Kemudian ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Dapat dilihat pada gambar, ada sudut APB yang merupakan sudut pusat lingkaran. Selanjutnya ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah luas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Garis lengkung ADC disebut panjang atau busur besar dan ditulis ADC dengan ada garis di atasnya. Sedangkan garis lengkung ABC disebut busur pendek atau busur kecil dan ditulis dengan ABC dengan garis di atasnya, atau bisa kita tulis hanya AC saja. Selanjutnya yaitu juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu ada jari-jari AO dan jari-jari BO, dan satu busur yaitu busur AB. Selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Di sini tali busurnya yaitu AB dan busurnya ACB atau ditulis busur AB. Untuk materi selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu mengenai keliling dan luas lingkaran. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu pi? Pi adalah suatu bilangan yang sering dilakukan untuk perhitungan berkaitan dengan bangun lingkaran maupun bola. Biasanya pi mempunyai tombol tersendiri dalam kalkulator. Huruf Yunani pi digunakan untuk menyatakan keliling lingkaran dibagi dengan diameter atau kita simbolkan dengan KD. Pendekatannya sering digunakan untuk pi adalah 3,14 atau 22/7. Selanjutnya yaitu keliling lingkaran. Dengan kata-kata, keliling sebuah lingkaran sama dengan pi dikalikan dengan diameter lingkaran atau 2pi dikalikan dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan secara simbolik, jika suatu lingkaran berjari-jari R dan diameter lingkaran D, maka keliling lingkaran adalah K sama dengan 2pi R sama dengan pi D. Selanjutnya yaitu latihan soal. Setelah materi yang saya berikan tadi, silakan coba untuk mengerjakan soal ini. Yaitu keliling sebuah ban sepeda 176 cm. A. Hitunglah panjang jari-jari ban sepeda jika pi sama dengan 22/7, dan B. Tentukan panjang lintasan yang dilalui ban sepeda bila berputar 1000 kali. Untuk selanjutnya yaitu luas daerah lingkaran. Dengan kata-kata, luas sebuah daerah lingkaran yang seterusnya disebut dengan luas lingkaran sama dengan pi dikalikan dengan kuadrat dari panjang jari-jari lingkaran itu. Sedangkan secara simbolik, jika suatu lingkaran berjari-jari R, maka luas lingkaran itu L sama dengan pi R kuadrat. Contoh soal, tentukan luas dasar sebuah kue tart jika dasar kue tart itu berdiameter 20 cm. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu jari-jari lingkaran dari kue tart itu, yaitu 20 cm dibagi 2 sama dengan 10. Jadi, kita tinggal masukkan ke rumusnya yaitu L sama dengan pi R kuadrat.
Pi-nya 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314. Jadi luas dasar kue tart adalah 314 cm persegi. Selanjutnya, dicoba latihan soalnya yaitu berapa diameter lingkaran jika jari-jarinya 13 meter. Dan tentukan keliling tiap-tiap lingkaran pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu materi ketiga. Materi ketiga yaitu mengenai sudut pusat, busur, dan juring lingkaran. Titik sudut dari sudut pusat terletak pada pusat lingkaran, sedangkan titik sudut dari sudut keliling terletak pada lingkaran. Sudut AOB disebut sudut pusat, sedangkan sudut CDP disebut dengan sudut keliling. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sedangkan sudut keliling merupakan besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Materi selanjutnya yaitu materi keempat. Materi keempat yaitu garis singgung lingkaran. Sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, setiap garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkaran yang ditarik melalui titik singgungnya. Sedangkan titik singgung adalah titik pertemuan dari garis singgung dan lingkaran. Yang kedua, melalui titik pada lingkaran hanya dapat dilakukan sekali dan hanya satu garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Selanjutnya, yang ketiga, melalui sebuah titik luar lingkaran dapat dibuat dua garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Yang keempat, jika dua garis singgung berpotongan pada suatu titik di luar lingkaran, maka jarak antara titik persimpangan itu sama dengan titik-titik singgung tangan yang sama. Selanjutnya yaitu panjang garis singgung lingkaran. Gambar di samping adalah lingkaran dengan pusat O. AB merupakan garis singgung lingkaran. Karena AB garis singgung pada lingkaran dengan pusat O, maka AB tegak lurus terhadap BO. Dengan menggunakan teorema Pythagoras didapat rumus sebagai berikut, yaitu OA kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AB kuadrat. Selanjutnya, setelah mengetahui rumusnya, kita coba contoh soal. Gambar di samping adalah lingkaran dengan pusat C dengan AB menyinggung lingkaran di B. Tentukan panjang AC. Penyelesaiannya yaitu AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang AC yaitu 15 cm. Sekarang, coba latihannya sebagai berikut, yaitu gambar di samping adalah lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari PR. Jika TQ sama dengan 8, tunjukkan bahwa QR merupakan garis singgung lingkaran. Selanjutnya yaitu materi kelima. Materi kelima yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran. Gambar di samping adalah lingkaran dengan pusat M berjari-jari R dan lingkaran dengan pusat N berjari-jari dengan R kecil. Dengan MN lebih besar dari R yang merupakan jari-jari dari lingkaran yang besar ditambah R kecil dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian, lingkaran dengan pusat M berjari-jari R besar dengan lingkaran dengan pusat N diberi jari-jari dengan R kecil. Maka MN sama dengan R besar yang merupakan jari-jari lingkaran besar ditambah R yang merupakan jari-jari dari lingkaran yang kecil. Selanjutnya yaitu lingkaran dengan pusat M berjari-jari R besar dengan lingkaran dengan pusat N yang berjari-jari R kecil dengan MN kurang dari R yang merupakan jari-jari dari lingkaran besar ditambah R dengan yang merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Selanjutnya, lingkaran dengan pusat M berjari-jari R
dan lingkaran dengan pusat N berjari-jari R kecil, dengan MN sama dengan jari-jari yang paling besar dikurangi dengan jari-jari dari lingkaran kecil. Selanjutnya, lingkaran dengan pusat M berjari-jari R besar dan lingkaran dengan pusat N berjari-jari R kecil dengan M sama dengan N. Kedua lingkaran ini dinamakan lingkaran yang sepusat atau konsentris. Selanjutnya, garis singgung persekutuan. Pada gambar di samping, garis AB dan DC menyinggung lingkaran yang berpusat di M dan lingkaran yang berpusat di N. Kedua garis singgung itu disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Sedangkan untuk PQ dan RS lingkaran pusat M dan lingkaran pusat N, gambar di samping tidak berpotongan, mempunyai garis singgung PQ dan RS. Kedua garis singgung itu disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Selanjutnya yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan. Yang pertama yaitu rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu D sama dengan akar dari A kuadrat, di mana A merupakan jarak antara pusat kedua lingkaran, dikurangi R besar, yang merupakan jari-jari lingkaran besar, dikurangi dengan R kecil, yang merupakan jari-jari lingkaran kecil, kuadrat. Sedangkan rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, yaitu D sama dengan akar dari A kuadrat, di mana A merupakan jarak antara pusat kedua lingkaran, dikurangi R besar, di mana R merupakan jari-jari lingkaran besar, ditambah R kecil, yang merupakan jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Setelah mengetahui rumusnya, lanjut kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. KL merupakan garis singgung persekutuan dengan AK sama dengan 8 cm dan AB sama dengan 13 cm dan BL 3 cm. Hitunglah panjang ruas garis KL. Karena dalam soal kali ini merupakan garis singgung persekutuan luar, maka kita menggunakan rumus D sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi R besar kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi D sama dengan 13 kuadrat dikurangi 8 dikurangi 3 kuadrat. D sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi panjang ruas KL yaitu 12 cm. Selanjutnya, dicoba latihan soalnya. Gambar di samping adalah lingkaran dengan pusat A dan pusat B. KL merupakan garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran dengan AL 3 cm, BK 2 cm, dan AB 13 cm. Hitunglah panjang KL. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.